di sini bisa menjadi lebih baik kan, lebih berhasil, lebih bersinar pastinya kan. Nah, kita di tahun pemilu juga mungkin merasa wah ini lebih sulit nih gitu kan 2024 betul. Jadi siapa di sini yang coblos nomor satu boleh angkat tangan? Oh, nomor dua. Oh, kok gitu. Suara saya masih bisa didengar dengan baik. Fani, aman? Robi, halo, aman ya suara ya? Aman ya? Oke. Ya, jadi mungkin di tahun pemilu ini kita juga bingung memilih siapa, lebih nggak jelas di Pilpres ini gitu kan. Nah, tapi saya pengen sama-sama kita renungin bahwa ya Tuhan yang pegang in charge. Tuhan pegang kendali dalam segala situasi. Dan ada dasar ayatnya di Mazmur 46. Ya ini Mazmur ini yang dikirim sama Fani sih tentang eh, firman Tuhan yang mau kita pegang gitu ya. Mazmur 46. Firman Tuhan berkata, Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Maka kita tidak takut. Biarpun bumi bergoncang, gunung-gunung tenggelam ke dasar lautan, laut mengamuk dan bergelora, bukit-bukit gemetar oleh pukulannya, ada aliran sungai yang menggembirakan kota Allah, tempat kediaman Allah yang maha tinggi. Allah berdiam di sana, maka kota itu takkan musnah. Ia akan menolongnya waktu fajar mereka. Mereka Allah mengguntur, maka bumi hancur luluh. Bangsa-bangsa gempar, kerajaan-kerajaan runtuh. Tuhan yang maha kuasa menyertai kita. Allah Yakub melindungi kita ya. Mari lihatlah apa yang dikerjakan Tuhan. Betapa menakjubkan karyanya di bumi. Ya, Bapak Ibu teman-teman tahu nggak sih bahwa karyanya Tuhan tuh bukan selalu hal yang bikin kita enak. Hal yang bukan buat kita nggak enak pun itu karyanya Tuhan. Itu seizin Tuhan. Firman Tuhan berkata, ia menghentikan peperangan di seluruh dunia. Gusur dan lembing dihancurkannya. Perisai-perisai bundar dibakarnya. Berhentilah berperang. Ketahuilah, aku ini Allah. Berperang bukan cuma lawan orang. Kadang-kadang kita berperang di pikiran ya. Benar nggak? Siapa yang suka overthinking di sini coba? Pak Fani suka overthinking? Aku agung di antara bangsa-bangsa, agung di seluruh bumi. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita. Allah Yakub melindungi kita ya. Nah, itu firman Tuhan yang sebetulnya adalah janji Tuhan, teman-teman. Untuk kita menghadapi hari-hari ini ya. Saudara, jadi saudara sadar nggak bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu memegang kendali ya. Nah, oleh karena itu pertanyaannya sederhana. Terus kita ngapain? Ya. Terus kita ngapain? Kalau semua Tuhan udah kontrol, kita ngapain? Kalau Tuhan udah pegang kendali semuanya, terus kita ngapain ya? Nah, ada firman Tuhan yang akan saya ambil hari ini dari Yohanes 15, teman-teman ya. Nah, saya pengen coba, boleh nggak dibantu dibacain tadi yang suaranya tegas itu ada Pak Cornelius bisa bantu baca nggak ini satu slide ini? Kelihatannya di layar. Boleh bantu baca ya? Silakan Pak. Aku pohon anggur yang sejati dan Bapakku adalah, wah ini kepotong. Oke, siap tukang kebunnya. Lanjut. Setiap cabang padaku yang tidak berbuah, nah, ini Coba saya perbesar ya. Nah, uh, kelihatan nggak? Dipotongnya. susah Pak. Lanjut. Oh susah ya? Ya udah saya coba bacain ya. Dipotongnya dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya dan dibersihkannya supaya lebih banyak lagi buahnya. Kalian sudah bersih karena ajaran yang kuberikan kepadamu. Tetaplah bersatu dengan aku dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tak dapat berbuah kecuali kalau ia tetap pada pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Oke, terima kasih. Ya, nah jadi memang eh, ada bagian kita, bukan cuman akhirnya kita bergantung sama oh janji Tuhan. Terus kita ngapain? Iya, janji Tuhan tentang penyertaan Dia selalu ada. Iya, janji Tuhan tentang tadi bumi gimana diatur sama Dia. Itu betul ya, Saudara. Tapi Saudara sadarkah bahwa ada bagiannya kita? Lihat,
Di firman Tuhan jelas ini tertulis ya. Setiap cabang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Artinya kita perlu apa sih? Ini bagian kita nih. Yaitu motong hal-hal yang negatif. Memotong hal-hal yang negatif ya. Kita tuh perlu memotong hal-hal yang negatif. Siapa yang di sini misalnya suka overthinking? Bukan cuma overthinking ya, kadang-kadang kita sensi, kadang-kadang kita sebel sama orang. Atau mungkin kita juga misalnya lebih parahnya lagi kita masih hidup dalam kebencian sama orang. Itu kan negatif-negatif. Itu yang memperlambat kita untuk mengalami janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang memperlambat untuk kita bisa menikmati Tuhan lah ya di momen-momen ini gitu. Nah, ini ada error nih. Saya sebutnya error. PowerPoint-nya error. Saya buka lagi ya. Nah, jadi poin pertama yang akan kita pelajari adalah cut the negatives. Kita perlu cut the negative ya. Negatif dalam hidup kita tuh banyak. Kita perlu cut itu. Ya, ini saya buka lagi ayatnya. Wait, sebentar ya. Contohnya lagi ya. Nah, ini udah kelihatan belum share screen-nya sekarang? Ya. Udah ya, oke. Cut the negatif. Siapa yang di sini suka minder? Aku mah gini-gini aja. Aku kerja di kantor begini-begini aja lah. Hidupku mah cuma memperpanjang hidup, bekerja cuma memperpanjang hidup. Inferior, minder. So, ada yang mungkin yang sombong, ya, sombong. Merasa hidupnya udah sempurna, arogan. Ini negatifnya kita. Kita punya gengsi, overthinking, semua dipikirin. Kayak mikirin negara aja gitu ya. Ya, overthinking berlebihan. Seakan-akan kita yang pegang kendali. Perfeksionis. Kita nggak suka begitu ada yang terjadi tidak sesuai harapan. Ini negatifnya. Trauma, perasaan tidak layak, malu. Nah ini harus di-cut. 2024 ketika kita mau lebih cerah, mulai dari pemikiran yang lebih sehat, hati yang lebih sehat. Ya, yang setuju boleh tulis di Zoom chat dengan petikan amin. Tantangan kita loh. Musuh kita itu sebenarnya inferior. Kita merasa udahlah aku gini-gini aja ikut Tuhan juga, yang penting kebaktian. Yang penting aku pelayanan di gereja. Yang penting aku ikut persekutuan. Atau merasa superior. Gue loh nggak perlu Tuhan. Tuhan apaan sih gitu. Ketika kita punya perasaan itu, yuk belajar diagnosa. Kata kuncinya tuh diagnosa. Apakah kita misalnya masih ada hal seperti itu? Nah, ini aplikasinya gimana kalau kita untuk meng-cut the negatives ya. Yang pertama, akui pada Tuhan. Akui gitu. Tuhan, saya masih penuh trauma. Tuhan, saya masih penuh dosa. Saya masih sering kali iri hati. Akui. Ya, misalnya Kak Desi ngaku ke Kak Fani gitu kan. Kak Luciana, halo selamat datang. Karina, Karian. Mengaku ke sahabat-sahabatnya bahwa aku ini penuh dengan negatif. Oke, kita baca ayat berikutnya lagi ya. Kalian sudah bersih karena ajaran yang kuberikan kepadamu. Tetaplah bersatu dengan aku dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tak dapat berbuah, kecuali kalau ia tetap pada pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Nah, berbuah ini bicara tentang kita bisa memberkati orang lain. Berbuah ini bicara tentang kita bisa jadi dampak buat orang lain. Kita nggak mungkin bisa jadi dampak buat orang lain kalau kita nggak bersatu dengan Tuhan. Karena kadang-kadang kita jadi dampak dengan tujuan egois juga sih. Untuk keuntungan sendiri gitu. Hati-hati. Seperti contohnya saya ya. Saya sekarang misalnya aktif melayani Tuhan dan sebagainya, saudara. Kalau saudara sadar, seringkali di hati saya ini kalau saya tidak bersatu dengan Tuhan, hati saya licik. Saya pengennya jadi selebriti. Senengnya, manusiawi lah ya. Senengnya diakui, dihargai, dihormati. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, kita sadar goal kita yang diutamakan tuh Tuhan yang dimuliakan. Makanya bisa dirasakan buahnya. Buahnya tuh apa sih? Yang terpancar tuh bukan kesombongan harusnya. Ya, tapi yang terpancar adalah tetap pemberitaan Injil tentang firman Tuhan dan kerajaan Allah yang dinyatakan di sekeliling kita gitu.
Lanjut lagi ya. Akulah pohon anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab, nah ini untuk 2024, coba saya minta Kak Fani bacain ya. Ini yang warna warna kuning tuh, bacain silakan. Yang warna kuning Kak Fani. Sebab tanpa aku, kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Betul banget. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Sekarang ada banyak orang kesepian. Padahal udah punya keluarga. Ada banyak orang kesepian. Padahal punya banyak teman-teman kantor. Kenapa? Karena mungkin secara spiritual kesepian. Secara rohani kita nggak pernah bersatu dengan Tuhan. Kita nggak pernah tinggal dalam Tuhan gitu. Tetap bersatu nih kata kuncinya nih ya. Ya saudara. Tetap bersatu ya Bapak Ibu. Nah lihat. Jadi poin nomor 2 adalah rooted in Christ. Yuk bersatu dengan Tuhan yuk. Punya gaya hidup 3 ini. Bangun kehidupan doa. Ya kita doa nggak bikin Tuhan tambah sayang. Tuhan udah sayang. Tapi kita doa supaya kita lebih sayang sama Tuhan. Ya. Kedua, baca dan lakukan firman. Kenapa kita perlu baca dan lakukan firman? Kalau kita berdoa, ya, sahabat saya Peter ngomong, kalau kita doa tuh kita banyaknya ngomong terus sama Tuhan. Tapi kalau kita baca dan lakukan firman, itu Tuhan lagi ngomong sama kita. Kita tuh senangnya ngomong sama Tuhan, minta. Nah, seringkali yang jarang tuh kita dengar Tuhan. Lakukan firman, itu dengar Tuhan. Yang ketiga, tertanam di komunitas pemuritan. Artinya apa sih? Yuk belajar. Kata kuncinya belajar. Seberapa sering kita ikut pengajaran firman Tuhan? Seberapa sering? Kita perlu rutin. Saya seminggu sekali minimal pasti komsel. Kayak minggu ini udah komsel. Ini hari ini ketiga. Jadi minggu ini 3 kali saya komsel. Nggak perlu seperti saya. Setiap orang beda-beda. Tapi at least yuk kita punya rutin dong. Datang punya keluarga rohani yang bahas firman Tuhan. Ya, oke. Terakhir, ini terakhir apa yang mau kita lakukan supaya 2024 lebih cerah, Bapak Ibu ya. Lebih cerah ya, Saudara. Yohanes 15 ayat 8 sampai 11. Mungkin saya boleh minta saya boleh minta Desi deh, Ibu Desi boleh bacain. Ibu Desi boleh bacain. Dari awal kan ya? Ya, betul. Yohanes 15 ayat 8 sampai 11. Kalau kalian berbuat banyak, Bapakku diagungkan, dan dengan demikian kalian betul-betul menjadi pengikutku. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kalian. Hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. Kalau kalian menjalankan perintah-perintahku, kalian tetap setia kepada kasihku. Sama seperti aku tetap setia kepada kasih Bapa karena menjalankan perintah-perintahnya. Wow, keren banget ya. Kalau kita berbuah, berdampak, menyebarkan Injil, itu Bapak diagungkan. Tapi kalau kita kerja doang, udah kerja ribut sama teman kantor, bete sama divisi lain, marah-marah sama teman-teman kantor. Yang penting apa? Dapat gaji. Yang penting apa? Naik gaji. Bapak kita tidak diagungkan loh kalau kita punya mindset sedangkal itu. Makanya firman Tuhan ngomong, hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. Dengan apa? Menjalankan perintahnya Tuhan. Nah ini nih terakhir nih ya. Semuanya ini kuberitahukan kepadamu. Supaya kegembiraanku ada dalam hatimu. Ini tuh supaya kita gembira, bukan supaya kita susah loh. Yaitu apa? Kasihlah satu sama yang lain. Supaya kegembiraanmu sempurna. Tuh tulisannya. Sama seperti aku mengasihi kalian. Siapa di sini yang sering bertengkar dengan divisi lain? Siapa di sini sering bertengkar dengan bos? Saya dulu di kantor ya, saya pernah kerja di OCBC, di bank. Sering banget tuh antar divisi saling nyerang gitu kan. Kenapa? Ngerasa benar. Saya dulu sales. Saya merasa bagian analis kredit itu nyusahin saya. Repot dah bagian analis nih. Repot dah mereka dah mencermati terus. Padahal mereka lagi melakukan tugasnya. Boro-boro mikir mengasihi. Yang penting saya pengen project kredit saya di ACC. Pokoknya saya pengen disburse cair gitu. Dulu saya gitu. Bahkan kalau boleh jujur saya mengaku dosa di hadapan saudara sekalian. Saya sering kayak ada momen di mana saya
pakai data palsu demi cair, bayangin. Pakai foto palsu pernah. Jadi mohon maaf saya masih penuh dosa karena saya butuh pengampunan. Demi apa? Demi mengelabui orang-orang analis kredit. Maka dari itu sebenarnya firman Tuhan jelas, kasihlah satu sama yang lain. Nah, praktek di tempat kerja ini ya, seperti saudara lakukan penting nih untuk kita bisa menyebarkan kasih di sana. Oleh karena itu yuk, sama-sama yuk, waktu kita bisa mengasihi sesama, ini poin terakhir yuk, itu menyatakan kita murid Yesus. Dan itu menyatakan bahwa kita penuh dengan Injil. So from the heart of the gospel to the heart of the city. Nah, bahkan nanti ketika kita bisa memberkati lingkungan kerja kita, kota kita akan lebih baik, teman-teman. Ya, sama nih seperti saya ini kasih gambar foto ini teman-teman pelayanan saya di remaja. Mereka kemarin beberapa bulan terakhir sering mengunjungi salah satu rumah yayasan yang menampung orang-orang yang hamil di luar nikah. Nah, ini anak-anak bayinya yang maaf kata dia mungkin tidak punya orang tua ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara terbeban untuk mengadopsi, wah kita bersyukur sih. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara boleh kunjungin ya. Ini Rumah Ruth namanya. Nah, kenapa kita pengen coba mengasihi sesama lebih real? Jadi anak-anak remaja kita pun diajak untuk keluar, diajak untuk memberkati di kota gitu, mengasihi sesama. Aplikasinya gimana sih? Nah ini loh, jadilah orang yang helpful dan friendly. Jadilah orang yang helpful dan friendly. Jadilah orang yang mudah menolong dan friendly. Jangan jadi orang yang justru sensi dan pengen menang sendiri. Jangan jadi orang yang penuh sensi, penuh luka dan pengen menang sendiri. Ya, statement saya terakhir, yuk kita jadi signifikan di 2024 ini dengan kita hidup lebih mengakar pada Kristus dan membawa dampak lebih luas untuk bisa membuat 2024 lebih cerah. Being significant means living more rooted in Christ and bringing more impact for making a brighter 2024. Ya, jadi itu aja cerita dari saya. Saya berharap ini bisa memberkati teman-teman, bisa membuat pencerahan lah ya. 3 poin. Yang pertama, Tuhan pengen cut the negatives, ya, cut the negative karena kita punya banyak kelicikan dan negative thinking di dalam kita. Kedua adalah rooted in Christ. Ya, caranya tadi cut the negative itu akui pada Tuhan, akui pada keluarga Tuhan. Terus rooted in Christ, bangun kehidupan doa, ya. Kita sampaikan semua secara rutin dan lakuin firman, baca firman supaya Tuhan juga berbicara pada kita. Yang terakhir kita tertanam di komunitas pemuritan, di gereja lokal, di komunitas pemuritan itu tertanam. Terakhir kita berkati sesama kita sehingga kita bisa lebih membuat 2024 sesuai apa yang Tuhan mau. From the heart of the gospel to the heart of the city. Itu aja sharing dari saya. Mungkin saya boleh tutup dengan doa atau gimana nih, Van? Saya doa dulu ya. Jadi nanti setelah itu kalau ada yang mau nanya boleh, kalau ada yang mau gimana boleh. Kita doa firman Tuhan dulu ya. Tuhan, saya berdoa buat teman-teman semua di perusahaan Suritex ini. Terima kasih buat persekutuan ini, biar hari ini yang berbicara besar adalah firman Tuhan di Yohanes 15 tadi, dan di Mazmur 46, berdoa supaya apa yang disampaikan itu bisa menjadi dasar pemikiran untuk menghadapi 2024. Kau berkati anak-anakmu, untuk Kak Desi, Kak Fani, Kak Luciana, Kak Robi, Kak Cornelius, Karian, Karina, semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Berdoa buat anak-anakmu ini bisa maksimal Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Selesai firman Tuhannya. Saya kembalikan mungkin ke Kak Fani, Kak Desi, atau ada yang mau nanya silahkan. Terima kasih banyak Profesor Alvin buat pembekalannya hadapi 2024. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, ada waktu. Kalau mau bertanya via chat juga boleh ya. Saya siap menjawab. Ya. Mikir. Oke, kayaknya sudah jelas. Aman ya kalau gitu ya. Biasanya gimana lagi Kak Fani? Ada yang bisa saya bantu lagi?
Udah, thank you, Vin. Aku masih pengumuman aja. Jadi hari Jumat depan kita ada doa bersama dan persekutuan bareng kita tuh masih via Zoom akan dilakukan lagi di Jumat depan tanggal 2 minggu lagi. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat melanjutkan istirahatnya. Lumayan sedikit Oke, lagi. terima kasih. Tuhan memberkati. Thank you, Alvin. Thank you, God bless semua ya. Thank you, God bless semua. Thank you. Terima kasih, Pak Alvin. Saya udah boleh leave, Kak Fani? Udah boleh leave grup, leave meeting? Ya, boleh, Vin. Thank you. Sudah boleh ya? Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye.